Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang, dan hari ini saya habis beli kutir teman-teman. Jadi kemarin itu Bu Rayak nggak dikasih makan karena tukang kutirnya libur. Ini nih yang bikin deg-degan nih kalau kita tinggal di wilayah yang kalau kutu air itu nyari jauh banget jaraknya. Terus kalau mau beli di satu tempat nggak ada tempat lain, dan tempat andalan kita beli pakan itu kalau lagi libur, itu yang mantap. Tapi alhamdulillah hari ini buka. Terus memang saya tuh selalu istilahnya selalu punya plan kalau ngasih makan burayak itu agak saya banyakin. Jadi memang udah diantisipasi. Udah mulai sering hujan nih, otomatis kutu air mulai bakal ngumpet dulu dia nih kalau nggak ketemu panas. Nah, hari ini saya beli cacing sutra teman-teman, dan cacing sutra harganya lagi luar biasa. Segayung itu 40.000. Nggak tahu kalau kita mesen ya. Kalau kita mesen langsung nggak tahu segayungnya berapa. Karena itu dibilangnya harga dari petaninya. Nah, kalau beli di orang keduanya nggak tahu berapa, bisa 50-an mungkin. Ya, tapi seperti itulah teman-teman ya, karena memang mungkin hujan terus nyarinya lebih sulit. Ya udah maklum lah kalau soal pakan naik turun mah. Nah, sekarang kenapa saya beli casut? Jadi saya tuh mulai kasih pakan casut buat burayak saya teman-teman. Saya juga lupa nih umurnya udah berapa burayaknya. Kayaknya udah masuk 3 mingguan udah ada dah. Insya Allah udah nyampe 3 mingguan. Jadi teman-teman mau lihat nih, kita lihat aja yuk. Di sini burayaknya teman-teman ya. Tapi sebenarnya tadi saya udah kasih kutu air juga. Teman-teman bisa lihat tuh kutu airnya di pojok-pojok masih pada banyak. Nah, ini cacing sutra memang sengaja saya kasih sedikit buat dia belajar makan cacing. Nah, itu ada yang gede tuh, yang gede itu nanti harus kita ambil tuh. Karena kasihan terlalu besar nanti burayaknya bisa keselak dia. Nah, ini dikit doang. Nah, yang menarik itu di sini. Jadi biasanya kalau kita ngasih cacing sutra itu pakai yang namanya corong. Ada corong cacing sutra tuh teman-teman, yang plastik, yang warnanya putih kayak abu-abu gitu. Nah, ada juga orang-orang tuh pakai wadah di bawah dasar wadahnya. Ada yang pakai cacing atau ada yang pakai cacing, ada yang pakai piring atau wadah lainnya. Nah, saya di sini pakai piring bekas. Tuh. Piring kecil, teman-teman. Jadi pakai piring kecil buat wadah cacing sutranya, biar nggak kabur-kaburan cacingnya, biar dia ngumpul di satu tempat. Jadi nanti kalau udah mulai terbiasa, biasanya di beberapa hari kalau burayaknya udah mulai terbiasa makan cacing, udah tahu tempat cacingnya ditaruh, dia bakal kumpul nanti di situ ketika dalam kondisi lapar dan cacingnya udah habis. Nah, di sini juga tuh. Tapi ini sekali lagi ini udah saya kasih kutu air ya. Terus casut ini udah jadi harus antisipasi aja teman-teman. Takut-takut tukang pakannya libur, kutirnya nggak ada. Jadi ya ini adalah plan kedua. Sebenarnya kalau kutir yang melimpah teman-teman, kalau nyari dekat, saya lebih baik pakai kutu air terus-terusan. Cacing sutra tuh kayak dibuat seling kayak 3 hari sekali, atau enggak mungkin bisa 4 hari sekali buat selingan aja. Tapi karena sekali lagi di sini pakan juga sulit, jadi pakai pakan mix aja. Terus untuk kutu air itu kalau bisa tetap dikasih teman-teman ya. Kalau lagi ada dikasih terus, jangan diberhentiin. Kalau untuk cacing sutra memang ini sekali lagi karena untuk antisipasi. Cacing sutra tadi saya beli cuma Rp2.000 aja, sedikit banget. Karena kata yang jualnya dikit doang bang, lagi mahal, nggak apa-apa. Emang buat ini doang niatnya tuh. Karena ikan yang ditoples saya memang kasihnya pakai cacing beku. Wah, usir deh meongnya deh, usir deh.
Kucing naik ke motor, alarmnya bunyi teman-teman. Nah tadi saya lupa kasih tahu, ini tuh tadi saya habis ini teman-teman, habis sifon kotorannya, jadi airnya ini dikit banget, pendek banget. Terus yang menarik lagi, ini nih adalah kumpulan burayak-burayak yang lama gedenya. Jadi dari yang 2 wadah kotak tadi tuh, dulu di sini yang kecil banget, yang alus-alus banget, saya serok-serokin, kumpulin di satu wadah ini, dan sekarang alhamdulillah size-nya udah pada ngegedein. Karena dia bareng kan di sini, waktu itu kecil-kecil semua, alus-alus semua, jadi sekarang gede bareng alhamdulillah tuh. Karena ini lumayan kalau dihitung-hitung, 50 ekor lebih waktu itu saya hitung, hampir 60-an malah. Lumayan kan tuh, kalau kemarin nggak sempet dipindahin bisa dimakanin sama temennya sendiri, dia saudaranya sendiri yang udah lebih gede. Nah ini saya serok-serokin waktu itu nih, satu-satu saya serokin, sabar banget tuh. Alhamdulillah jadi dapat lubukan lagi. Oke, jadi untuk burayaknya saya juga nggak tahu ya. Sebenarnya ini harusnya kalau tadi udah dikasih kutu air, jangan dikasih cacing lagi, itu harusnya. Tapi karena saya nggak ada penampungan buat cacingnya, terus nggak ada mesin filternya biar cacingnya tetap segar, udah deh saya langsung masukin aja. Kemungkinan besok saya kayaknya nggak bakal beli pakan dulu, dan semoga burayaknya sehat-sehat aja teman-teman. Jadi untuk wadah ini teman-teman bebas, ada yang pakai corong, ada yang pakai piring kayak gini, ada yang nggak pakai wadah langsung kasih aja. Jadi ini mah cuma cara yang sebenarnya nggak perlu diikutin juga. Tapi karena saya lubukannya dikit doang, ya udah langsung saya pakein aja tuh. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus untuk ikan di toples alhamdulillah pelan-pelan udah mulai banyak yang keluar. Tadinya ini penuh, sekarang udah mulai keluar lagi, udah mulai terjual. Tetap saya masih jualin terus teman-teman kalau untuk ikan di Instagram. Jadi kadang saya update di story di Instagram atau enggak di Facebook. Facebook itu sebenarnya saya nggak pernah ngupload, tapi itu saya konekin sama Instagram. Jadi upload Instagram langsung connect ke Facebook. Untuk ikan-ikan ini memang harus sabar ya. Jadi ikan itu digedein dulu, dirawatin, udah mulai enak warnanya baru kita videoin, kita jualin. Jadi ya memang sabar teman-teman ya, harus sabar. Mau jual bahanan atau mau jual ikan jadi yang harganya lebih mahal daripada ikan bahanan, cuma memang harus sabar, harus banyak-banyakin sabar. Jadi strateginya gini teman-teman, ini yang paling atas masih bahanan, yang ini bahanan juga, ini bahanan-bahanan, tapi semua itu jeda. Misalnya teman-teman, ini misalkan yang paling bawah lebih kecil, atasnya lebih gede sedikit, atasnya lebih gede lagi, yang atasnya lagi paling gede. Nah kita otomatis jual yang paling atas dulu, nanti perlahan-lahan yang bawah juga makin bagus. Jadi muter gitu teman-teman ya penjualannya. Jadi kita beli ikan bahanan yang lebih murah, terus kita rawatin dengan sebaik mungkin. Ketika warnanya udah makin bagus, kita bisa jual lebih mahal lagi harganya. Tapi sekali lagi itu butuh kesabaran dan butuh modal juga. Karena kalau yang pakannya beli, otomatis beli terus. Tenaga juga kita pasti kepake buat nguras. Waktu juga. Apalagi kalau kita ngebreed ya, pokoknya teman-teman harus pintar-pintar ngerawat ikan, nahan ikan biar ikannya jadi dulu. Jangan buru-buru dijual. Tapi memang kalau udah kebutuhan nggak bisa kan. Lebih baik kita jual karena kebutuhan ya. Pokoknya buat teman-teman semangat terus, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.